Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Wulandari dengan NIM 1204066 dari Prodi Sains Aktuaria TPB 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar PKS 2, yaitu pembuatan bahasa pemrograman C++. Di sini saya menggunakan dua mata kuliah yang telah diajarkan, yaitu Fisika Dasar dan Kimia Dasar. Dengan Fisika Dasar, saya mengambil hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara kedua muatan listrik. Hubungan yang dibahas oleh hukum Coulomb berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tertentu. Hukum ini menyatakan apabila terdapat dua buah titik muatan, maka akan timbul gaya di antara keduanya, yang besarnya sebanding dengan perkalian nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Pada mata kuliah kimia dasar, saya menggunakan tekanan osmosis dan fraksi mol. Tekanan osmosis adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya, yang dipisahkan oleh suatu membran semi-permeabel yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Osmosis terjadi ketika dua larutan dengan konsentrasi pelarut yang berbeda dipisahkan menggunakan sebuah membran. Molekul pelarut kemudian melewati membran semi-permeabel dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan lebih pekat. Perpindahan ini akan terus terjadi hingga tercapainya keseimbangan. Sedangkan fraksi mol yang dilambangkan dengan huruf kapital X menyatakan banyaknya bagian mol suatu komponen zat dalam suatu campuran atau larutan. Fraksi mol juga dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi larutan dengan lebih dari satu zat terlarut dalam larutan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan flowchart dari hukum Coulomb. Di sini saya mendeclare integer, string, integer, kemudian di sini real. Di sini saya menggunakan array, yaitu saya batasi pada angka 100, jadi 1 sampai 100. Kemudian di sini ada output, input. Kemudian di sini ada output, kemudian input. Di sini saya menggunakan else if atau if else untuk percabangan, kemudian for untuk perulangan. Di sini ada output, di sini ada input, output, input, output. Sama input, output, input. Di sini assign-nya K kali Q1 kali Q2 dibagi R. Output hasil output jumlah. Di sini juga sama, di sini menggunakan else if untuk percabangan, kemudian for untuk perulangan. Pada posisi ini kita menggunakan output, input, sama, yang berbeda hanya assign. Di sini rumus yang dimasukkan atau ditampilkan berbeda-beda tergantung apa yang dari kita cari. Kemudian kita akan menjalankan programnya. Kita coba banyak percobaan 1. Kita akan menghitung F. Masukkan K, masukkan Q1, masukkan Q2, masukkan R. Diperoleh hasil 292. Kemudian saya akan menampilkan bahasa pemrograman C++. Di sini include YOSM using namespace std. Ini biodata saya. Kemudian di sini array, kemudian dari nomor 15 hingga nomor 27 merupakan keterangan, yaitu output chain dan output chain. Kemudian if untuk percabangan, for untuk perulangan. Di sini sintaknya seperti ini. Kemudian di sini else if juga untuk percabangan, for untuk perulangan, dan ini sintaksnya. Kemudian ini juga sama, else if untuk percabangan, for untuk perulangan. Ini juga sama, else if untuk percabangan dan for untuk perulangan. Di sini kita akan menjalankan programnya. Kita coba banyak percobaan sebanyak 2. Variabel hitung kita misalkan F.
input K, input Q1, input Q2, input R, dapatkan hasil 1151, kemudian pada percobaan kedua input nilai K, Q1, Q2, R. Diperoleh hasil 8.736. Selanjutnya saya akan menampilkan flowchart tekanan osmosis dan fraksi mol. Di sini sama, declare terlebih dahulu, terus declare-nya kita pilih integer, string integer, kemudian integer array. Di sini array-nya saya batasi hingga 100, dari 1 sampai 100. Kemudian output, kemudian input, input. Di sini saya menggunakan else if, terus else if untuk percabangan dan for untuk perulangan. Di sini ada output, input, output, input, output, input, dan assign. Di sini assign-nya M kali R kali T. Kemudian output hasil, kemudian output jumlah. Pada posisi ini juga kita sama menggunakan else if untuk percabangan dan for untuk perulangan. Untuk outputnya berbeda karena yang dicari di sini fraksi mol, yang di sini yang dicari tekanan osmosis. Jadi assign-nya juga berbeda di sini, yaitu A per A plus B. Kita jalankan programnya. Kita misalkan banyak percobaan 1, masukkan jumlah pilihan, kita pilih yang 1, tekanan osmosis, masukkan angkanya, masukkan R, masukkan T, diperoleh hasil 102.510. Kemudian saya akan menunjukkan bahasa pemrograman tekanan osmosis dan fraksi mol. Sini ini include your stream using namespace std. Di sini ada biodata saya. Kemudian ini array, ini deklarasi array. Kemudian ini keterangan dari nomor 15 hingga 25. Kemudian else if ini, dengan ini merupakan percabangan, kemudian for untuk perulangan. Sintaksnya yaitu ini, masukkan M, masukkan R, masukkan T, seperti yang di flowchart. Kemudian ini sama, dan kita akan jalankan programnya. Kita misalkan banyak percobaan 2, masukkan jumlah pilihan, kita pilih 1, masukkan M, masukkan R, masukkan T. Hasilnya itu 164.970. Pada percobaan kedua yaitu masukkan M, masukkan R, masukkan T, diperoleh hasil 465.114. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.